Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Kastini, NIM 8596 58173, Prodi PG PAUD semester 2, mata kuliah Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus. Dalam kesempatan hari ini, saya akan memberikan penjelasan sedikit tentang kekerasan fisik pada anak. Berikut yang dapat saya sampaikan. Pertama-tama, kekerasan fisik adalah kekerasan yang dapat dilakukan seseorang berupa melukai bagian tubuh anak seperti menyiksa, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak dengan atau tanpa menggunakan benda-benda yang tajam misalnya tertentu atau benda-benda tertentu yang menimbulkan luka-luka fisik ataupun kematian pada anak. Kekerasan pada anak adanya fisik indikator, diantaranya banyak ya tentunya ya. Ada yang pertama itu ada memar, biasanya luka, terus kemudian mengalami luka linear atau luka yang disebabkan dengan pukulan tangan atau benda yang membekas, misalnya di area tangan, di area bokong, di area punggung seperti itu. Terus kemudian memiliki luka cedera yang tidak wajar pada bagian wajah, kaki, dada, dan lainnya. Terus kemudian memiliki memar dengan tingkat penyembuhan yang berbeda pada berbagai bagian tubuh. Terus selanjutnya memiliki memar dengan berbagai bentuk benda seperti tangan, membekas seperti pukulan sepatu, sendal, tongkat, setrika, ikat pinggang, dan lain sebagainya. Banyak contohnya. Terus kemudian memiliki memar atau luka bekas luka setelah izin tidak masuk sekolah. Misalnya anak ini udah beberapa hari nggak masuk sekolah, tiba-tiba masuk sekolah, terus kemudian dia ada bekas di tangannya, misalnya di badannya atau di bagian wajahnya gitu. Sedangkan indikator perilaku diantaranya banyak ya tentunya. Contohnya ada yang pertama, melaporkan luka yang disebabkan oleh orang tua, pengasuh, atau guru di sekolahnya misalnya. Terus yang kedua, memberikan alasan lukanya yang sulit dipercaya. Jadi kalau ditanya itu anak nggak sewajarnya gitu jawabnya. Terus yang ketiganya, sulit untuk duduk tenang. Jadi dia tuh gelisah, mengeluh, ada yang dirasa misalnya sakit di mana, di bagian apa gitu. Terus canggung dalam menggerakkan tubuh. Jadi seolah-olah anak ini tidak percaya diri. Terus kemudian menggunakan pakaian untuk menutupi seluruh tubuhnya pada cuaca yang tidak cocok. Misalnya cuacanya lagi panas, ternyata anak ini pengennya pakai baju yang tebal gitu karena dia ingin menutupi sesuatu yang ada di tubuhnya, misalnya memar apa luka gitu. Melaporkan kekerasan pada binatang atau peliharaan di rumahnya. Jadi anak ini curhat sama barang yang dia anggap penting buat dia gitu. Tiba-tiba menarik diri, menjadi agresif, atau melakukan perilaku menyakiti diri sendiri. Ini yang berbahaya. Jadi anak ini kalau misalnya agresif, dia bisa menyakiti dirinya sendiri, bahkan sampai menyebabkan kematian. Sering sekolah terlalu pagi atau malah telat, itu banyak terjadi seperti itu. Biasanya kalau misalnya anak yang mengalami kekerasan fisik itu, biasanya dia berangkat paginya, kalau nggak kepagian pasti kesiangan gitu. Terlalu penurut, berlebihan mengejar prestasi, atau terlalu tanggung jawab. Terlihat takut pada orang tua, takut untuk berada di rumah. Jadi anak ini posisinya tidak nyaman di rumah. Terus kemudian Dasar berikutnya adalah kekerasan fisik dapat mengakibatkan dampak seperti berikut: gangguan emosi, kepercayaannya sulit, memiliki perasaan tidak berharga, sulit mengatur emosi, merusak perkembangan otak sistem, melakukan tindakan negatif, luka dan cedera, risiko kematian. Cara penanganannya adalah dengan temukan penyebab kekerasan tersebut dan memberikan solusinya untuk menghindari emosi. Kenali dampak kekerasan sejak dini. Jadi dari awal harus teliti apa sih sebenarnya yang terjadi pada anak itu. Terus kemudian jangan menekankan disiplin pada anak saat dia sedang kesal atau sedang marah.
Cara menghindari kekerasan, memaksimalkan peran sekolah, kemudian pendidikan budi pekertinya, memperkenalkan bagian tubuh kepada anak apa saja yang tidak bisa dipegang orang lain, membangun komunikasi yang baik dengan anak, memberikan pengetahuan mengenai cara perlindungan diri untuk anak. Cara pencegahan kekerasan pada anak adalah dengan salah satunya membangun komunikasi dua arah dengan anak, memperhatikan keluhan pada anak, mematuhi tumbuh kembang anak, mencari pendengar yang baik, membantu kesulitan pada anak, menyediakan waktu yang berkualitas untuk anak, jangan mudah untuk panik menghadapi anak yang misalnya melawan gitu, memberi pujian kepada anak, tidak menghardik atau menghakimi anak apabila di depan orang lain, dan tidak memberi julukan yang tidak baik. Cukup sekian dari saya. Apabila masih ada kekurangan, apabila masih ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.